Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mencari basis dari ruang baris dan ruang kolom. Nah, sebelum kita masuk ke sembarang matriks, perhatikan dulu teorema berikut. Jadi misalkan E adalah matriks eselon baris. Jadi ini masih belum sembarang ya, jadi matriks khusus yaitu matriks eselon baris. Maka teoremanya mengatakan bahwa yang pertama, baris-baris tak nol dari E membentuk basis dari ruang baris E. Nah, itu untuk basis dari ruang baris, dan berikutnya kolom-kolom yang memuat satu utama dari E membentuk basis dari ruang kolom dari E. Nah, ini untuk teorema ini berlaku untuk matriks eselon baris. Sekarang coba kita lihat contohnya. Misalkan kita punya matriks eselon baris berikut. Di sini kenapa kita tahu eselon baris? Karena di sini ada satu utama, di bawah satu utama nol semua. Di baris kedua di sini ada satu utama, di bawah satu utama nol semua. Di baris ketiga ada satu utama, dan setiap satu utama di bawahnya ada di sebelah kanan. Jadi ini satu utama, di bawah satu utama nol semua. Jadi ini matriks eselon baris. Nah, perhatikan baris tak nolnya ada berapa? Di sini ada 3. Baris pertama, ini baris tak nol. Baris kedua, ini baris tak nol. Baris ketiga, dia juga baris tak nol. Baris keempat, baris nol. Berdasarkan teorema ini, baris tak nol membentuk basis dari ruang baris. Nah, baris tak nolnya kan ada 3. Jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Himpunan vektor-vektor ini adalah basis dari ruang baris E. Itu untuk basis dari ruang baris. Sekarang untuk ruang kolom gimana? Nah, untuk ruang kolom yang kita perhatikan dari teorema ini katanya adalah kolom-kolom yang memuat satu utama. Di matriks ini, coba kita cari satu utamanya. Di kolom pertama ada satu utama. Artinya, kolom pertama ini adalah anggota dari basis ruang kolom E. Di kolom kedua ada satu utama. Artinya, vektor di kolom kedua atau vektor 3100 ini adalah anggota basis dari ruang kolom E. Di kolom ketiga ada satu utama nggak? Di sini nggak ada. Jadi dia bukan anggota basis. Di kolom keempat ada satu utama? Ada. Nah, ini ada satu utama di sini, makanya vektor keempat ini adalah anggota dari basis dari ruang kolom E. Di kolom kelima tidak ada satu utama, jadi vektor kelima ini bukan anggota basis. Jadi di sini kalau kita lihat, ini vektor kolom pertama, ini vektor kolom kedua, ini vektor kolom keempat. Karena dia memuat satu utama, di kolom 1, kolom kedua, dan kolom keempat masing-masing punya satu utama, makanya ketiga vektor ini adalah basis bagi ruang kolom E. Ini baru matriksnya, matriks eselon baris. Yang kita inginkan matriks sembarang, asal matriks ini tidak harus eselon baris. Kalau untuk matriks sembarang, bagaimana cara mencari basis ruang baris dan ruang kolomnya? Nah, di sini pertama kita bahas dulu untuk basis dari ruang baris. Teorema berikut sangat berguna ya. Jadi teorema ini mengatakan bahwa operasi baris elementer atau OBE tidak merubah ruang baris dari suatu matriks. Artinya apa? Artinya teorema ini mengatakan bahwa jika kita diberikan matriks A, kalau kita OBE matriks A ini menjadi matriks eselon baris, nah matriks eselon baris ini kan kita sudah tahu bagaimana cara mencari basisnya. Nah, basis di E, basis ruang baris punya E itu akan menjadi basis dari ruang baris untuk A. Oke, jadi kita OBE matriks A menjadi matriks eselon baris. Nah, nanti di sini basis E adalah basis A. Coba kita lihat contohnya, tapi sebelumnya cara mencari basis dari ruang baris itu bagaimana? Jadi ya pertama, kalau kita diberikan matriks sembarang A, langkah pertama adalah ubah matriks A menjadi matriks eselon baris. Misalkan nama eselon barisnya E. Kemudian kita identifikasi baris-baris tak nol dari E. Nah, baris-baris tak nol dari E ini akan membentuk basis dari ruang baris A. Nah, itu caranya. Sekarang coba kita lihat contohnya. Misalkan kita diberikan matriks A seperti ini. Jadi ini contohnya matriks persegi. Nah, untuk mencari basis dari ruang baris A, lakukan eliminasi Gauss karena kita ingin mengubah A ini menjadi matriks eselon baris. Jadi
lakukan eliminasi Gauss pada A. Proses eliminasi Gauss-nya saya lewat, tapi bisa kalian jadikan latihan di sini. Nah, di sini hasil akhirnya matriks echelon barisnya adalah matriks seperti ini. Dan ini matriks E, misalkan namanya matriks E. Nah, sekarang kalau dia sudah jadi echelon baris, kita cari baris tak nolnya ada di mana. Nah, ini baris pertama tak nol. Baris kedua tak nol. Baris ketiga nol. Artinya kalau dia baris ketiga nol, baris nol ini tidak menjadi anggota dari basis ruang baris A. Berarti hanya baris pertama dan baris kedua. Makanya di sini bisa kita simpulkan bahwa basis dari ruang kolom A, di sini basis dari ruang kolom A adalah vektor baris pertama dan vektor baris kedua dari matriks E. Sekarang itu basis dari ruang baris. Kalau ruang baris A sendiri bagaimana? Karena ini basis, artinya ruang baris dari A sendiri dia adalah kombinasi linear dari vektor basis ini. Jadi ruang baris A adalah kombinasi linear dari vektor baris pertama dan vektor baris kedua, di mana alfa betanya bilangan real. Oke, itu untuk ruang basis dari ruang baris. Nah, untuk basis dari ruang kolom sedikit agak rumit, tidak sesederhana ruang baris. Jadi dasarnya adalah teorema berikut. Jadi misalkan, ini untuk ruang kolom sekarang, jadi misalkan kita punya matriks A dan matriks B ini ekuivalen baris, atau artinya A dan B ini, kalau matriks A kita OBE hasilnya jadi matriks B lah, tapi ini OBE-nya tidak harus sekali ya, jadi bisa berkali-kali OBE. Maka teorema ini mengatakan yang pertama, himpunan vektor-vektor kolom di A ini bebas linear, jika dan hanya jika himpunan vektor-vektor kolom di B yang bersesuaian dengan vektor-vektor kolom di A ini bebas linear. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan kita punya, misalkan ini matriks A. Ini matriks A, terus kita punya matriks B. Ini matriks B misalkan. Nah, misalkan di vektor-vektor kolom di A bebas linear, misalkan kita punya kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 misalkan. Sorry, vektor 1, kolom 1, kolom 2, dan kolom 4 misalkan. Nah, himpunan kolom-kolom ini bebas linear di A. Artinya, kolom pertama di B, kolom kedua di B, dan kolom keempat di B juga bebas linear. Ini kan kolomnya berbeda di sini, karena matriksnya berbeda. Tapi karena kolom-kolom ini bebas linear, nah di sini kolom-kolom di B juga bebas linear. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teorema ini mengatakan bahwa himpunan vektor-vektor kolom di A membentuk basis dari ruang kolom A, jika hanya jika himpunan vektor-vektor kolom di B yang bersesuaian dengan vektor-vektor kolom di A membentuk basis dari ruang kolom B. Nah, ini maksudnya masih sama seperti tadi. Jadi misalkan kita punya matriks A, kita punya matriks B, ukurannya sama. Nah, misalkan himpunan vektor-vektor di kolom A, jadi misalkan kita punya kolom pertama, kolom kedua, dan kolom keempat. Kita himpun kolom-kolom ini. Nah, himpunan vektor kolom ini, ketiga kolom ini menjadi basis dari ruang kolom A. Kalau dia jadi basis di ruang kolom A, artinya vektor di B, vektor kolom pertama di B, vektor kolom kedua di B, dan vektor kolom keempat di B, vektor-vektor ini juga menjadi basis dari ruang kolom di B. Tapi di sini perhatikan, vektor kolom di A berbeda dengan vektor kolom di B. Cuman dia sama-sama basis untuk masing-masing ruang kolom. Nah, itu teoremanya. Artinya apa? Artinya, kalau kita diberikan sembarang matriks A, kita bisa meng-OBE menjadi matriks E, di mana matriks E ini adalah matriks echelon baris. Nah, ingat tadi di slide sebelumnya, kalau kita punya matriks echelon baris, kita sudah tahu cara mencari basis dari ruang kolom E, yaitu lihat satu utamanya di kolom mana saja. Artinya, basis ruang kolom E dapat kita ketahui, nah nanti posisi kolomnya itu akan menjadi, kita lihat kolom yang menjadi basis itu ada di posisi mana. Nah, posisi yang bersesuaian, vektor-vektor yang posisinya bersesuaian akan menjadi basis dari ruang kolom A. Jadi dengan kata lain, untuk mencari basis dari ruang kolom A, kita identifikasi kolom-kolom E yang memuat satu utama. Nah, sebelum kita masuk ke contoh,
Jadi, coba kita tuliskan lebih bersih bagaimana cara mencari basis ruang kolom dari A. Jadi yang pertama, kalau kita diberikan matriks sembarang A, kita ubah dulu matriks A menjadi matriks eselon baris E dengan OBE. Kemudian, identifikasi kolom-kolom yang memuat satu utama pada E. Kemudian, kolom-kolom A yang bersesuaian dengan kolom-kolom pada poin di atas, maksudnya bersesuaian dengan kolom-kolom yang memuat satu utama pada E. Nah, kolom-kolom A ini akan menjadi basis dari ruang kolom A. Nah, sekarang coba kita lihat contoh. Tapi di sini contohnya sekalian, jadi misalkan diberikan matriks berikut. Jadi ini matriksnya berukuran 3 kali 5, jadi ada 3 baris, 5 kolom. Nah, di sini sekalian coba kita tentukan basis dari ruang kolom dan ruang baris. Jadi sekalian mengingat basis dari ruang baris, tapi caranya sama. Yang pertama, lakukan eliminasi Gauss, karena kita ingin mengubah matriks A ini menjadi matriks eselon baris, makanya cukup eliminasi Gauss. Kalau Gauss Jordan gimana? Ya tidak masalah, tapi asalkan sampai Gauss pun cukup gitu. Nah, ini matriks A-nya, kita OBE, sekian langkah. Proses detailnya tidak dituliskan, tapi bisa kalian cari sendiri. Ini hasil matriks eselon barisnya. Nah, di sini kita lihat, pertama kita mau tentukan basis dari ruang kolom. Nah, di sini untuk kita lihat saat kita identifikasi satu utama di matriks E. Ada di kolom mana saja? Ternyata ini pada matriks E, satu utamanya ada di kolom pertama, di kolom kedua, dan di kolom keempat. Jadi di sini bisa kita lihat satu utama pada matriks E ada di kolom 1, 2, dan keempat. Artinya basis dari ruang kolom A adalah kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom keempat, tapi dari matriks A. Jadi kita tidak, untuk ruang kolom, kita tidak ambil kolom yang punya E ini, tapi kita ambil kolom yang punya A. Cuman kolom yang mana? Kolom yang bersesuaian dengan satu utama. Jadi di sini karena satu utama ada di kolom pertama, nah kolom pertama A yaitu vektor 1, 1, 2, dia menjadi anggota basis dari ruang kolom A. Di sini satu utamanya di kolom kedua, artinya di kolom kedua pada A, yaitu matriks min 1, 0, min 1, menjadi anggota dari basis ruang kolom A. Di sini satu utamanya ada yang keempat, di kolom keempat, artinya kolom keempat ini menjadi anggota basis dari ruang kolom A. Makanya di sini bisa kita simpulkan, vektor-vektor ini adalah basis ruang kolom A. Nah, itu basis dari ruang kolom A. Kalau kita mau mencari ruang kolom A itu sendiri bagaimana? Artinya kita akan mau mencari kol A. Ingat, ruang kolom A itu adalah kombinasi linear dari basis-basis kolom ini gitu. Jadi ya ruang kolom A adalah kombinasi linear dari basis-basis ini. Jadi bisa ditulis seperti ini kombinasi linearnya, di mana alfa, beta, gamanya bilangan real. Nah, lebih lanjut, dimensi ruang kolom A bisa kita simpulkan ada 3 karena anggota basisnya ada 3. Nah, itu untuk ruang kolom. Coba kita ingat lagi untuk ruang baris bagaimana. Ingat lagi hasil OBE-nya ini kita tulis ulang. Jadi ini matriks A pada soal. Ini hasil OBE-nya ditulis ulang. Nah, ingat kalau untuk mencari basis dari ruang baris, kita tidak melihat baris di matriks A, tapi lihat matriks yang sudah di OBE. Jadi kita lihat baris dari matriks E ini. Di sini kan ketiga baris ini tidak 0. Jadi baris pertama tidak 0, baris kedua tidak 0, baris ketiga tidak 0. Artinya ya ketiga baris ini menjadi basis dari ruang baris A. Ya. Nah, kalau kita mau mencari ruang baris dari A itu sendiri, tinggal baris-baris ini tinggal kita kombinasi linearkan. Nah, ini kombinasi linearnya cuman hanya ditulis berbeda saja, tadi ya ditulis horizontal menjadi ditulis vertikal. Tapi di sini tetap kombinasi linear dari basis dari vektor-vektor yang membentuk basis ruang baris A dan alfa betanya bilangan real. Dan di sini bisa kita lihat juga dimensi dari ruang baris A ini 3. Oke, di sini karena ada 3 vektor. Di video berikutnya akan kita bahas dimensi tentang ruang baris dan ruang kolom secara lebih detail.